Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Halo semuanya, apa kabar? Sudahkah kita menyapa Tuhan pagi hari ini? Sudahkah kita bersyukur untuk hari yang indah ini? Tentunya ya, kita wajib bersyukur untuk segala penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih hari ini, Tuhan sudah menganugerahkan hari yang indah ini dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk berdoa mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas hari baru yang indah ini. Beri kami hati yang penuh syukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu hari ini, agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah pikiran, hati, dan budi kami, agar mampu menerima sabda-Mu dengan baik dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedatangan Yesus di dunia yang diperkirakan oleh orang-orang Farisi akan menghapus hukum Taurat itu ternyata salah. Justru Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapinya, bahkan melengkapi dengan roh, memberikan semangat atau memberikan spiritualitas yang lebih dalam, yang membuat orang-orang semakin kagum dan orang diajak melaksanakan hukum, tidak sekedar menjalankan aturan. Dan itu belum cukup menurut Yesus. Apa yang kurang? Rohnya, daya dorong dari dalam kurang. Apa itu kasih? Kasih telah diajarkan oleh Yesus, namun juga telah dihidupinya sendiri sampai di Golgota. Ya, kasih yang dilaksanakannya sampai disalib. Ia mengajarkannya dan memperjuangkan kebenaran, tidak dengan kekerasan, namun dengan kasih. Di sini sangat terlihat semangat di belakang menjalankan hukum, bukan hanya tujuan saja, tetapi caranya. Kasih
tidak diperjuangkan dengan kekerasan, maka ketika kekerasan yang bicara, Yesus diam. Yesus sekarang ini tidak hadir dalam wujud manusia, namun dalam rupa Roh Kudus. Rohnya tetap menyemangati, mendorong, mengobarkan, dan membuat kita berani untuk bertindak menjadi murid Yesus. Tidak hanya saat kita mengalami pengalaman yang biasa-biasa atau pengalaman yang enak-enak saja. Menjadi murid Yesus berarti harus berani memikul salibnya dan berjalan di belakang Yesus. Singkatnya, menjadi murid Yesus harus berani menderita dan dalam untung dan malang. Sementara kita ini cenderung menghadapi atau menghindari hal-hal yang dirasa tidak enak dan cenderung mencari jalan pintas. Padahal berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, walaupun kecil, tetap dibutuhkan kesetiaan untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Bagaimanakah sikap atau daya dorong kita dalam mengikuti Sang Guru yang berjalan memikul salib? Terima kasih Mama Papa, anak-anak semuanya yang sudah mendengarkan renungan pagi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat buat semuanya. Selamat pagi. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berilah kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Terlebih pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan melaksanakan PAT pada hari kedua. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami bisa mengerjakan soal dengan baik dan jujur. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Engkau juga berkati mereka agar mereka pun dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Bapa, doa yang sederhana ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Papa Mama, anak-anak, dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sudah mendengarkan renungan SD Putra Nirmala hari ini. Dalam guling diisi kapas, kalung ibu dari mutiara. Selalu bersyukur setiap bernafas, karena kasih Tuhan tiada tara. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Bye-bye.